kemudian Bapak selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, ya, langkah-langkah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika, yang dianggap efektif. Ya kalau misalkan ya duduk bersama itu, duduk bersama dengan Nino, dengan Bapak Ibu guru, ini yang sifatnya mungkin keputusan sifatnya umum dilematik moral ya. Dan diminta untuk menyampaikan suatu argumennya masing-masing, argumen. Baru kemudian juga perlu didedikasi atas suatu itu tadi ya dilematik solusinya itu tadi dikaitkan juga dengan ya visi misi sekolah atau paling tidak juga dengan rapot sekolah, apakah itu juga orientasi kepada visi sekolah atau yang lebih konkretnya kepada rencana atau program kerja kepala sekolah tiap tahunan itu apakah mengarah ke situ apakah tidak, yang mana yang paling mendekati hal itu. Semuanya pada prinsipnya usulan dari guru itu baik dan mengandung nilai kebajikan, tetapi hal yang baik itu juga perlu dikerucutkan pada apa, visi misi. Visi misinya sekolah itu yang dituangkan ke dalam kemudian rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka pendek ini memang ini urgen atau tidak, kalau memang urgen ya diambil, dan juga dikaitkan kalau ini berkaitan dengan masalah biaya juga ya harus dilihatkan di RKS itu. Kalau belum maka ya diprogramkan di awal tahun anggaran itu diprogramkan. Nah, yang mana yang dipilih yaitu tadi apakah mengarah pada visi misi, itu kemudian dimasukkan. Jadi prioritas kebutuhan disesuaikan dengan visi misi sekolah dan itu harus diprogramkan, dibuat suatu rencana. Jadi keputusan tidak serta-merta langsung diputuskan tiba-tiba, tapi harus direncanakan. Kemudian tantangannya Bapak, tantangan Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika tadi. Ya mungkin untuk tantangan ini ya, satu itu karena mungkin masalah pemahaman dari Bapak Ibu guru itu, dari pemahaman menurut pemikiran dari Bapak Ibu guru, bahasan lah. Oleh karena itu untuk mengatasi tantangan seperti ini maka ya kita minta untuk memberikan suatu argumen kalau dia mau memberikan solusi ini, argumennya bagaimana. Kemudian juga diminta untuk merefleksikan dari guru yang bersangkutan ini apakah ini sudah sejalan dengan visi misi dan apakah ini juga mampu, sekolah mampu disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah. Ini tantangannya terkadang ya semacam itu. Ada juga mungkin yang bagian guru yang tidak peduli dan sebagainya. Ketidakpedulian ini ya kalau sekolah harus mengambil ide supaya juga ya tidak peduli itu menjadi peduli. Pertama ya dengan memberikan pemahaman bahwa ini adalah baik, maka penanaman nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian juga dikaitkan juga dengan masalah untuk penilaian dari guru yang bersangkutan. Walaupun sebenarnya itu motivasinya belum sampai ke nilai kebajikan, tapi akan efektif untuk mengatasi suatu permasalahan. Terima kasih. Berikutnya Bapak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak bisa langsung menyelesaikan di tempat ataupun harus sesuai dengan jadwal yang sudah ada? Yang pertama untuk masalah jadwal menyelesaikan suatu masalah itu ya ada jadwal secara rutin, yaitu pada waktu pembinaan biasanya dilakukan hari Rabu, Kamis, itu hari Kamis, Rabu, Kamis karena jam luang anak setelah pulang dan Bapak Ibu pulang itu agak rendah. Kemudian juga ada jadwal secara khusus juga terhadap pembicaraan dengan koordinasi dengan wakil kepala sekolah, koordinasikan.
Ada juga yang sifatnya insidentil juga. Insidentil itu ya terhadap suatu kasus-kasus yang munculnya itu juga secara insidentil. Tentang keputusannya apa diambil saat itu juga ataukah butuh waktu dan sebagainya, melihat situasional. Jadi kalau memang itu diputuskan segera, supaya seorang pimpinan harus berpikir cepat untuk mengambil suatu keputusan. Kalau keputusan ini harus melibatkan berbagai pihak, stakeholder seperti orang tua, komite, ya maka harus bertahan dulu, harus membuat rencana dulu, kemudian disampaikan kepada orang tua siswa dan kepada komite. Jadi situasi ada yang kita ada yang bisa segera diatasi. Begitu. Iya, terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak selama ini, yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Ya, kalau membantu tentu juga ada, karena bagaimanapun juga sebagai seorang kepala sekolah itu ketika memberikan keputusan itu juga butuh pertimbangan dalam hal ini kan wakil kepala sekolah itu kan menjadi pembantu dalam memberikan keputusan. Kemudian juga ada tim STP, di situ penentuan tugasnya salah satunya juga memberikan pertimbangan. Terus kemudian komite sekolah itu juga membantu membuat keputusan, termasuk juga orang tua. Orang tua ini kan berkaitan dengan anak yang langsung. Kemudian guru BP itu juga membantu juga. Bapak Ibu guru pun juga membantu, karena dalam pleno itu kan juga menentukan pemilihan. Begitu. Yang terakhir Bapak, dari hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat diambil, dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran apa? Untuk mengambil keputusan, yang pertama itu kita harus berpikir jernih terhadap suatu kasus tertentu, yang tidak perlu usah-usah, segala sesuatu harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Cepat dan lambat ini dalam pengambilan keputusan ya melihat situasional. Tapi kalau untuk suatu sekolah membuat suatu keputusan, tentu saja sebaiknya dibuat suatu perencanaan dulu dengan memandang berbagai sudut dan melibatkan stakeholder. Jadi Bapak kiranya sudah cukup penggalian informasi untuk saya belajar dari proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya, terima kasih atas ilmunya yang disampaikan ke saya, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Tidak mengganggu. Terima kasih Bapak. Kami sukses. Amin. Permisi. Ya.